Enggak, ini rambut saya nggak colak kan? Aman. Ya, jangan sampai colak dulu. Opung sedang ngomong nanti colak-colak. Kurang ganteng saya. Saya ganteng saya setengah, tinggal lagi kamu colak dulu. Habis gantengnya. Di atas UMR. Sebulan kalau itu Kita bisa ngumpulin sehari 200 ribuan. Wow. Jadi kalau untuk Nggak boleh malu-malu. nggak boleh malu-malu, nggak usah malu-malu, nekat, harus kuat lebarnya, mentalnya lah gitu. Dimarahin sekali 2 kali itu wajar. Jadi, ada kemauan kita, insya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya ingin coba mengeksplorasi usaha barbershop. Barbershop ini bahasa kitanya pangkas rambut di 94 barbershop di kawasan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Nah, inilah suasana opening barbershop, open 10 sampai pukul 22 malam. Nah, kebetulan saya juga ada agenda potong rambut juga pada hari ini. Kita akan juga eksplorasi nanti dengan pencukur rambutnya, pemangkas rambutnya. Bagaimana sih sesungguhnya dinamika profesi pangkas rambut ini? Ayo, mari kita ikuti. Nah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Om. Nah, ini Om ini berprofesi juga ini kan, bisa potong rambut kan? Nah, potong rambut. Ini suasana 94 barbershop terlihat rapi, bersih, dan pemangkas rambutnya cukup profesional, ramah, dan masih ada yang bujangan begitu. Ini Om Sarul, kita akan coba sembari pangkas rambut, nantinya kita akan coba diskusi juga, bincang-bincang dengan Bung Sarul. Sarul kan? Sarul. Oke, selamat pagi Bro. Pagi. Udah siap nih potong rambut gua? Siap. Baik. Sip. Bikin ganteng Pak. Oke dulu. Model kita serahkan aja kepada pemangkasnya. Saya model ini nggak punya referensi yang cukup juga nih seperti apa. Rul. Model ini. Sarul kan? Sarul Pak. Sarul, pengalaman awalnya. Ini sekalian langsung potong Pak ya? Langsung potong. Sembari potong. Iya. Rul, kalau boleh ngomong-ngomong, pengalaman motong rambut ini kapan mulai, Rul? Kalau awal bahasa Minang atau Indonesia aja Pak? Boleh Minang juga, Indonesia aja lah. Minang. Karena memang penonton kita juga dari luar Sumatera Barat juga. Bisa kalau bahasa Minang boleh, Minang Jawa boleh, atur aja Rul. Indonesia boleh, Mendiling boleh. Iya, kita yang punya kok. Oh, Mendiling juga bisa. Mendiling juga bisa. Jawa bisa juga. Jawa bisa. Jawa, Hebat. Mendiling. Hebat ya Rul ya. Alhamdulillah, wajib bisa Pak. Orang Indonesia kan bermacam-macam. Kalau potong rambut ini bahasa Mandilingnya apa Rul? Kalau mendiling potong rambut tetap masih sama juga, pangkas juga. Pangkas juga ya. Nah, apa yang bedakannya? Marpangkeh. Marpangkeh ya kalau Mandiling. Nah, kalau Jawa Kalau Jawa kalau Jawa cukur biasa. Cukur gitu. Marpangkeh, cukur. Nah, kalau Indonesianya? Kalau Indonesia potong rambut kan. Kalau Minang apa ya? Cukur rambut. Cukur rambut gitu. Cukur rambut. Rul, kapan mulainya bisa belajar ini? Kalau untuk awal motong rambut, dari awal coba-coba ya. Awal coba-coba dulu otodidak kan. Oh. Otodidak nih kita dari SMP itu mulai waktu SMP udah mulai. SMP coba-coba kan, mulai motong keluarga lah awalnya. Awalnya keluarga dulu ya. Keluarga adik, coba-coba dulu lah ibaratnya kan. Hasilnya gimana waktu coba-coba? Pertama hasilnya ya lumayan hancur. Lumayan hancur. Rambut saya jangan sampai hancur, Rul. Jadi nanti bikin ganteng aja Pak. Nah, ya boleh. Bikin muda lagi ya. Sip. Lumayan lah, sekali 2 kali masih itu belum ada guru Pak. belum ada YouTube ya. Belum, namanya hidup di kampung kan, di kampung. Kampungnya mana Rul? Saya di Pasaman Pak. Pasaman Desa Baru. Pasaman Barat, Desa Baru. Terus coba-coba keluarga, pertama sekali 2 kali masih hancur kan. Pelajari lagi gimana bisa
belum halus lah ibarat kan. Coba-coba lagi cari-cari apa, cari kesalahan lah ibarat kan. Nah, gimana salahnya, coba terus. Ya benar, semakin sering dicoba makin apa lah Pak, Semakin terlatih ya. semakin terlatih. Itu keluarga aja dulu ya. Masih keluarga. Karena memang keluarga kalau protes dia tidak tepat, aman itu kan. Tapi kalau keluarga langsung aman. konsumen protes Ya, gimana caranya, keluarga, udah teman, itu botak kalau- lagi. Masih aman. Terus dari Pasaman kok sampai di Padang, Rul? Merantau dulu, Pak. Dulu cerita Tahun berapa tuh? Ya, 2017. 2017. Tamat sekolah, tamat SMA, saya tamat SMA, Pak. Tamat SMA, pulang berangkat ke Padang. Itu masih karena kalau untuk niat kuliah masih belum apa, niatnya belum kuat lah ibaratnya. Belum kuat ya, ekonominya juga Ekonomi gitu. juga, ya kan. Nah, jadi pengen cari-cari skill. Nah, masih dulu Rul, bisa putar kita ke sana biar ini diputar ininya ya. aman. Oh, iya. Nah, ya biar kelihatan kita. Wajah ganteng Sarul bisa kelihatan juga oleh penonton kita ini. masih muda, Pak. Mana tahu ada yang minat ya. Oh, kurang ajar Nurul. Masih muda, promosi diri dia. Masih muda, belum kawinan itu, belum nikah, belum keluarga. Masih muda ini. Pacar belum kan berarti kan? Belum. Wah, ya ini. Terus 2017 merantau ke Padang. Lagi 2017 ke Padang. Niatnya ketika merantau itu adalah bekerja di tempat barbershop atau Enggak, bukan. Kalau bekerja dulu niatnya ke Padang tuh pengen cari-cari pengalaman pertama. Pernah dulu ikut les grafis, desain grafis ini kan. Oh, ya? Desain grafis. Habis itu teknis komputer, cari-cari skill lah gitu, buat cari skill tambahan. Udah sempat kerja di desain grafis sekitar kurang lebih setahun. Baru rasanya kurang enak. Ada tawaran barber kan. Ada tawaran jadi dari potong rambut. Iya. Nah, di 94 inilah baru. Jadi memang 94 barbershop ini awal-awalnya bekerja Sarul sebagai pemotong pemangkas rambut ya? Iya, pemangkas rambut. Sampai sekarang. Ada nggak pengalaman yang mengecewakan konsumen, Rul? Banyak. Namanya dulu ya kita kan belajar terus, Pak ya. Belajar sambil ya kerja sambil belajar juga lah ibaratnya kan. Sepertinya apa yang membuat kecewa konsumennya? Colak-colak ya? Pertama. Ini rambut saya nggak colak-colak kan? Aman. Ya, jangan sampai colak. Rul, Opung sudah ngomong nanti colak-colak. Kurang ganteng saya ganteng saya setengah, tinggal lagi kamu colak. Rul. Habis gantengnya. Aman. Sip. Sampai mana tadi ya? Waktu hari pertama kerja tuh, ada pengalaman buruk lah. Oh ya? Ya hari pertama kerja tuh hari pertama banget lah. Masuk pas malam datang konsumen. Konsumen minta potong kan. Ya. Habis itu dia kurang suka lah sama potongan saya kan. Oh, modelnya gitu. Ya kurang cocok modelnya, marah-marah. Wow. Ya marah-marah sampai Itu pucek engku, Rul. Pucek engku kena berang. Wah, lumayan lah. Lumayan ya? Iyalah. Pastilah. Iyalah. Pasti. Apalagi rambut ini kan persoalan mahkota bagi seseorang itu luar biasa ini. Ya mahkota laki-laki ya. Iya. Mahkota pria. Nah, habis itu ya marah-marah, minta keluar, minta buka. Nggak mau bayar kan. Ya, habis itu Oh, nggak mau bayar? nggak bayar. Nah, terus gimana, Rul? Ya habis itu ya sempat down lah, ibaratnya kan down kan. Iya. Soalnya kita di profesi kita juga kan. Ya. Habis itu ya apa lagi lah ibaratnya introspeksi diri lah, di mana salahnya, Iya. kurang belajar kan. Berarti Sarul mengakui ya kelemahan ketika itu ya. Nah, habis itu belajar lagi kan. Artinya memang gagal bayar ya? Enggak. Dibayar juga? Enggak, Tapi diperbaiki kan ada senior yang bisa memperbaiki. Iya, cuman karena mungkin udah emosi duluan lah ya. Oh. Jadi nggak sempat lagi ya. Iya. Di sini biasanya yang pelanggannya dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, Kalau untuk pasaran barber kebanyakan anak muda, Pak. Anak muda. Cuman kalau untuk sekarang banyak anak-anak. Banyak anak juga ya. Juga orang tua juga banyak. Karena memang Rul, barber ini barber shop ya. Barber shop. Ini kan juga fasilitasnya sedikit berbeda dengan pangkas tradisional yang lain ya.
suasananya cukup bersih, Iya. adem, karena dilengkapi dengan AC, pendingin ruangan. Nah setelah itu juga setelah dia dipangkas rambutnya juga ada pencucian rambut ya, Rul. Bahkan juga ada dipijit-pijit juga rambut juga kepalanya. Itu fasilitas-fasilitas yang saya rasakan, minimal yang saya rasakan begitu. Rul, satu hari berapa pelanggan bisa kamu potong, Rul? Sehari rata-rata kurang lebih 15-an lah ya. 15-an. Satu orang ya. Wow, 15. Rata-rata per orang tuh dibutuhkan waktu pemotongan berapa lama ya? Kurang lebih setengah jam loh. Setengah jam ya? Setengah jam ya. Itu udah full ya? Iya setengah jam. Setengah jam kali 15, 7,5 jam, Rul. 7,5. Kamu berdiri aja. Iya. Kapan makannya, kapan sholatnya, Rul? Ada istirahat Oh, malam. ada istirahat ya? Masuk. Berarti enggak robot juga kamu ya? Enggak, tetap manusia juga. Sedangkan robot pakai baterai masih bisa mati ya. Oh iya. Inilah sahabatku semua di channel Kopi Pahit Hidayat, profil seorang anak muda tamatan SMA yang berasal dari Pasaman Barat, sebuah kampung batas dengan Sumatera Utara, merantau ke Kota Padang dalam rangka mencari pengalaman dan memiliki tekad yang luar biasa, menggeluti profesi sebagai tukang cukur rambut ya, atau cukur namanya. Adik, profesinya apa namanya, Roh? Kalau untuk istilah barbernya untuk sekarang capster. Capster. Oh, keren juga ya, dikeren-keren kan ya? Istilah keren. Kalau istilahnya tukang pangkas. Tukang pangkas begitu. Tapi walaupun demikian, hari ini dalam kondisi pandemi, ketika banyak usaha-usaha lain yang tidak yang membutuhkan karyawan atau pekerja, tentu alternatif membuka usaha sendiri atau memperkuat kapasitas untuk bisa berprofesi apa saja seperti potong rambut ini, saya pikir salah satu hal yang strategis ya. Memang saatnya tidak lagi kita manja, walaupun tamat SMA, SMK, apalagi sarjana-sarjana. Hari ini mau kerja di mana? PNS sudah moratorium, tidak ada lagi pembukaan PNS. BUMN juga merumahkan karyawannya. Nah tentu diperlukan kreativitas dan tekad, komitmen yang luar biasa dari anak-anak muda terutama dalam membuka usaha. Nah Rul, ini Sarul rata-rata 10-15 satu hari. Ya. Terus kalau boleh buka rahasia, ini tarifnya berapa ya? Kalau kita standar, Pak. Standar. Dari 35 sampai 50. 35 sampai 50 ribu. Kok beda, Rul? 35 itu yang rambutnya sedikit atau kalau 35 kita potong biasa, nanti potong kalau biasa. Sama shaving, sama cukuran, itu nanti nambah 15 ribu lagi kan. Oh, begitu. Gitu. Itu ini kan juga butuh biaya untuk sewa kantor atau operasional kan. Nah, dari 35.000 atau 50.000 tuh yang untuk Sarul berapa ya untuk pencukur rambutnya, untuk capture-nya gitu? Persenannya kita kan hitungnya di sini persenan gitu, Pak. Oh, persen. Iya, persenan. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah cukup lumayan lah penghasilan per hari ya. Ya, alhamdulillah. Di atas UMR. Sebulan kalau itu, Rul? Kita bisa ngumpulin sehari 200 ribuan. Wow, 200 ribu. Bayangkan sahabatku semua, saya pikir nilai yang cukup fantastis juga. Seorang remaja, seorang anak muda bisa berpenghasilan 200 ribu per hari. Kalau seandainya satu bulan antara 5 sampai 6 juta. Gaji PNS saja 3,4 juta sampai 4,5 juta loh, Rul. Dan dia bekerja di ruangan yang sejuk dan tidak berpanas-panas ya, artinya tidak memerlukan otot yang kasar ya, Rul ya? Iya, betul. Nah, otot kaki yang harus... Tidak malu kamu, Rul, di teman-teman? Kalau dibilang malu, enggak sih, Pak. Saya ibaratnya punya prinsip gini, ya gimana, Rul? mohon maaf sama yang sarjana atau yang apa ya. Hati itu, Rul. Agi ya, Rul? Punya prinsip, kita kuliah untuk digaji besar sama orang, pengen dapat kerjaan bagus, pengen digaji besar kan. Nah, kalau saya nggak apa-apa, saya nggak kuliah, cuman kita bisa gaji orang. Nah, gitu. Jadi kita buka usaha sendiri, nanti kita bisa gaji orang gitu. Jadi bisa bantu-bantu orang juga. Gitu. Nggak apa-apa nggak dapat gaji besar, yang penting kita bisa gaji orang. Gitu. Keren nih, keren. Anak muda gitu, yang punya jiwa entrepreneur, ingin mandiri ya, Rul ya? Iya, ingin mandiri. Jadi kita buka pengennya kan.
Kalau cita-cita dari dulu ya pengen usaha gitu Pak. Oh, memang Jadi, ada ingin usaha. Pengen usaha, jadi pengen gimana gitu. Bisa pengen bantu orang juga gitu kan. Kalau kita punya usaha. Termasuk juga kita keluarga punya ya. gimana gitu. Ini rambut saya nggak colak kan, Rul? Nggak, saya nggak lihat. Ini cerminnya sebelah kiri, karena memang kebutuhan untuk Cermin, kita ya. rekaman, nah, kita Sebelah menghadap kiri. ke kamera begitu. Aman ya. Aman. Bikin ganteng. Pendek aja, Rul. Ini rambut saya ini kan memang karakternya rambutnya ini berdiri. kalau- Apa jenis rambutnya nih, Rul? Ini Kalau agak. ini ibaratnya lurus. Ibaratnya masih lurus. Ini karakter tebel. madar ya? Iya. Pemberontak. Kalau dulu Mada ya. Oh, masuk madar, Rul? Mada. Betul, Rul. Ini rambut saya karakternya, ini kata-kata si Sarul tukang cukur ini karakternya termasuk orang yang keras kepala, madar katanya. Mada. Padahal kadang-kadang iya juga ya. Nggak susah disisir ya. Iya, saya tidak pernah sisir rambut. Saya pakai gel ya, yang minyak rambut itu pakai tangan aja loh. Tambah air sedikit dah selesai. Paling nanti ini dibikin model yang natural aja sih gitu. Oh, natural ya. Model plan top gitu lah. Ini yang lagi apa namanya, yang lebih update model-model rambut apa namanya? Rambut anak muda. Banyak Pak. Kalau untuk sekarang kayak model yang lagi rame ya, model mullet gitu, French crop. Kalau model saya rambut ini model apa nih? Ini, Ya. kalau ini lebih ke native flat top. Oh, adalah istilahnya ya. Ada juga ada. Kalau istilahnya. Tapi bikin lebih natural aja sih gitu Pak. Jadi nanti stylenya kan lebih mudah gitu. Oh, sip. Atur aja loh. Asal jangan colak dan botak aja lah. Ya, Terus apa harapannya lagi, Rul? Mungkin bisa jadi buka barbershop 2, 3, 4 lagi misalnya kan, Ya, lagi. atau merekrut orang-orang adik-adik misal dari kampung atau remaja-remaja yang ingin berprofesi sebagai cukur ini. ibaratnya gini Pak, kalau syaratnya jadi tukang cukur tuh mental sih harus kuat kita. Kita harus Oh, punya syaratnya attitude mental. yang baik, Oke. gitu. Soalnya kan kita motong kepala orang ya, megang kepala orang. Ya. Jadi kepala ini banyak. Yang oleh sih, Pak. sebagian pantang sekali loh pegang-pegang Iya. kepala ini kan. Betul. Nah, jadi kalau kita mau jadi tukang cukur tuh selain memiliki skill potong ya, Mental ya. nah, yang paling penting menurut saya sih, Bagi saya yang profesi tukang cukur rambut ini kurang ajar juga nih. iya Yang paling kurang ajar ya. Kenapa tidak? Ini kepala orang dipegang-pegang gitu. kita enak nyuruh orang mundur Oh, iya. kan. Kapan lagi Pak kesempatan Iya, gitu. enggak peduli ya, dia gubernur, dia siapa, bupati, dia anggota DPRD atau pejabat, enggak Kalau peduli tukang ya. cukur suruh nunduk Ya. Patuh dia loh. patuh Kalau enggak colak. kalau enggak salah ya. Iya betul. Nah, apa mimpinya tuh? Harapan Sarul apa nih? Ini kalau saya sendiri masih ya pengennya tuh ya, insya Allah buka sendiri lah gitu. Iya. Buka sendiri, nanti kita bisa cari-cari anggota, bisa bantu orang juga lah gitu. Buka lapangan pekerjaan gitu kan? Ya betul. Ya kalau seandainya modalnya terbentur kan bisa modal perbankan. Bisa sebenarnya kalau untuk modal materi itu mudah. Modal materi bisa dicari ntar dari banyak lah caranya kan. Lebih ke kayak modal skill gitu aja Pak, persiapan mental kita. Oh. Buka sendiri gitu ya. Iya. Harus kuat. Soalnya kalau anak-anak muda buka usaha kan rentan ya Pak. Iya. Ketemu cewek goyang. Oh gitu ya ininya. Atau sedikit ada masalah langsung jadi down gitu ya. rentan. Oh itu yang dicemaskan ya? Iya betul. Saya pikirnya sebetulnya enggak perlu cemas loh. Memang harus ada nyali kalau buka usaha kan. Apalagi Sarul kan sudah punya pengalaman di profesi ini. Iya. Sudah tahu seluk-beluk usahanya apa yang harus dilengkapi, apa yang harus disiapkan, apa yang tidak boleh untuk dilanggar gitu kan. Iya. Harus punya nyali, Rul. Iya itu yang lagi ibaratnya kembali mempersiapkan nyali juga lah. Oh iya. Emang butuh ini. Umur berapa, Rul? Saya masih 22 tahun Pak. Oh udah tua tuh, Rul. Udah tua. Umurnya masih 22 tahun, guys. 22 tahun. 22 tahun dan belum punya pacar apalagi istri begitu. Tapi sudah mandiri. Saya pikir kemandirian dan nyali seorang anak muda remaja terjun di dunia barbershop ini, saya pikir suatu apresiasi yang luar biasa yang perlu supporting begitu. Ibarat kalau menurut saya kalau untuk kerja tuh gimana Pak? Nggak harus gengsi sih Pak. Nah, Yang penting halal. itu loh yang sebagian teman-teman seusia Sarul itu Gengsi. saya rasakan lebih banyak gengsi gitu kan. Ya kita ibaratnya dibilang tukang cukur pasti gengsi lah Pak. Ibaratnya dibilang
kerjaan profesi apa ditanya kalau di kampung gitu. Karajo. Karajo. Tukang cukur. Tukang cukur. Pasti agak sereng. Iya, sereng. karena dia membayangkan di pasar-pasar tradisional dulu, Rul, di kampung-kampung tuh di sudut pasar, Rul. Iya, Pakai sepeda, betul. cukurnya masih pakai pisau yang lama itu kan, pikirannya 2.000 atau 5.000 kan sudah cukur. Nggak tahu dia barber ini pakai AC kayak kantor, peralatannya juga canggih. Itu peralatannya apa aja, Rul? Kita mesin tuh mahal nggak beli? Lumayan Pak kalau untuk mesinnya kita ibarat kalau untuk barber tuh mesinnya nggak cukup satu sih Pak. Dia ada mesin besar yang mesin utamanya kita punya clipper, mesin utamanya clipper, trimmer sama shaver. Nah, itu wajib punya. Nah, nanti yang clipper ini macam-macam juga. Iya. Juga trimmer macam-macam juga. Sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan ya. Jadi apapun jenis rambutnya bisa disesuaikan dengan peralatan kita punya. Nah, bisa ya. Baik. Z94 Barbershop ini apa aja kelebihannya nih, pelayanan dan kualitasnya gimana? Pelayanannya Pak. Kualitasnya. Apa alasan orang supaya dia cukur rambut ke 94 Barbershop di kawasan Lapa ini, Rul? Kita lebih mengutamakan servis sih Pak. Kita ibaratnya tamu itu adalah raja. Tamu itu kawan gitu. Benar tuh. Tamu adalah raja yang mesti diservis secara maksimal. Ya. Terus apalagi pelayanan. Kalau tuh model-model rambut bisa coba lah kita. Oh, jadi enggak tinggal zaman juga ya? Nggak ketinggalan zaman lah Pak. Jadi update terus. Update terus. Ini udah mulai. Ini udah berapa persen selesai nih? Ini dikit lagi. Dikit lagi Pak. Nah, oke gitu. Main kan? Ini kurang lebih 80%-an. 80%-an. Aman Pak. Aman ya. Ini agak berisik dikit mesinnya Pak ya. Yang namanya mesin tuh ya berisik dia. Iya. Nah, ini proses cukur rambut. Rambut dicukur. Nah, di samping pelayanan juga apa dulu ya, model-model rambut juga harus juga bisa. Kalau untuk kita wajib, kalau untuk seorang tukang potong rambut Pak ya. Ya. Wajib mempelajari. Di mana Sarul pelajari? Kalau sekarang media belajar banyak. Banyak. Wah, milenial juga nih anak muda ini kan. Media belajar banyak. Nggak harus kursus, les, tergantung niat kita. Dan kemauan. Betul. Yap. Keren. YouTube banyak. Cara potong rambut, tutorial, model rambut yang terupdate, tutorialnya. Banyak. Kalau tergantung niat kita. Kalau niat kita mau bisa itu kan, pasti. Oh gitu ya. Terus teman-teman Sarul yang sesama pemotong rambut berapa orang nih? Kalau kita di 94 kita punya 5 capster, 5 tukang cukur. Oh, 5 capster. Iya, 5. Jadi bagi para calon konsumen atau yang juga pelanggan tidak perlu cemas ya terlalu lama antri gitu kan. Bisa booking, bisa. Tapi waktu itu saya pernah antri loh, sampai sejam 2 jam gitu. Saya antrian ketiga misalnya kan, kalau saya ngajam ya 1 jam lebih lah lebih kurang ya. Ya. Kita punya link booking juga ada, bisa booking juga. Oh. Kalau enggak pakai aplikasi? Enggak, kita via WA. Nah, jadi kalau bapak-bapak misalnya yang sibuk ingin minta jamnya boleh ya? Bisa, boleh Bapak. Misalnya gini Rul, hari ini hari apa nih sekarang nih? Hari Senin. Tanggal 14 Februari ya? Iya, 14. Nah, saya mau cukur rambut pukul 4 sore misalnya. Bisa Rul? Bisa. Lewat WA? Iya, di WA aja nanti ya. Nah. Atau di telepon kan. Berapa WA-nya Rul? Saya punya 0813 7466 6936. Nah, itu WA-nya Bung Sarul. Iya, bisa di telepon atau di chat aja gitu ya. Ya, di WA dulu hari apa, jam berapa. Bisa janjian lah. Bisa janjian gitu. Karena memang sebagian orang malas cukur rambut karena antrinya itu Rul. Saya punya. Nah, ini bisa di-request. Bisa request. Jam berapa, hari apa, tanggal apa. Ya, bisa. Oke, 08 0813 7466 6936. 6936. Ya. Sip. Nah, ini kemudahan pelayanan juga di 94 Barbershop Ya, ini. wajib.
Harus punya. Ya, halo Om. Ya, ini Om ini juga kepalanya tidak ada rambutnya lagi. Saking cukur kepala orang kan. Nah, melawan ya Om. Melawan. Oke, sorry Om. Tapi seksi lah, yang botak tuh seksi loh Om. Iya, botak seksi. Bro, sini masih panjang Bro. Iya, masih panjang Pak. Nah, bentar Pak. Kita tengok dulu. Pendek aja Bro, kan ini Agak cepat tinggi. kali tumbuhnya rambut aku. Dikit. Saya rambutnya jigrak. Jigrak ya? Iya. Ya, rambutnya ini jigrak. Ya kalau terlalu panjang, wah, susah Buka aja sekali. dulu ini. Boleh. Irama sudah vaksin Pak ya? Nah, alhamdulillah. Insyaallah lah. Nah, rambutmu panjang tuh, Rul. Nah. Kalau Sarul potong rambut, siapa yang motong, Rul? Ada, kayak kawan sini juga. Oh, jadi Sama. itulah keuntungannya Ganti-gantian pemotong juga, rambut ini. ya. Sesama pemotong rambut, dia saling cukur. Iya. Dan itu gratis ya? Gratis kan? Gratis, kalau kita potong rambut gratis. Karena memang kenapa gratis? Suatu ketika kan teman ini pasti rambutnya minta dipotong juga. Iya. Nah, kepada siapa dia kalau tidak ke Sarul atau kepada teman yang lain kan? Iya. Gantian juga. Iya, itu juga untungnya Rul. Kalau saya rata-rata 2 kali sebulan gitu kan. Kalau 35.000, 50.000 udah 100 juga. Ya, lumayan loh. Nah, Kalau untuk udah murah ya Pak ya? ya tapi cukup lumayan itu, lumayan bersaing harganya. 35.000 dengan pelayanan yang kita dapatkan, fasilitas yang nyaman. Ini kebetulan juga karena kebutuhan rekaman juga ada tontonan TV pakai sound Internet. system yang cukup bagus juga. Ya, internet. Jadi bisa itu sambil meremelek juga ya Rul? Iya, bisa. Karena memang diiringi dengan musik begitu. Saya pikir ini satu performa yang cukup asik juga, bisa menjadi Kalau contoh memanjakan diri lah. memanjakan diri. Saatnya apa namanya ini time me ya, waktu Iya, aku perlu juga memanjakan diri ya. Memanjakan diri. Karena memanjakan diri itu menurut hemat saya Rul, wujud kita bersyukur juga kepada Tuhan kita Iya, kan. betul. Asa ini mesin kita dipakai terus 24 jam. Iya. Potong kuku nggak kelupaan, potong rambut nggak terurus. Wajib ibaratnya. Sagitarius juga salah gigi tak terurus gitu kan. Nah, ya hal seperti itu. Seganteng ini kenapa nggak ada pacar dapat? Kenapa nggak punya cewek bro? Kita langsung aja Pak. Langsung aja lah ya. Wah ini anak mudanya ini nggak mau dia terpancing, berbelit-belit, ya. nah, terpancing oleh gaya pergaulan anak muda, harus pacaran tuh misalnya harus temu siang atau sore, ngapain ya? Nah, yang penting pap langsung nikah Rul. Dapat cocok udah. Yes. Tapi kalau ada cocok waktu dekat ini mau nikah Rul? Insya Allah Pak. Oh iya. Insya Allah. Tabungan udah banyak ya? Alhamdulillah. ada. Alhamdulillah, ini udah punya tabungan nih. Ini calon-calon mertua, ini Sarul ini udah punya tabungan, jadi jangan cemas anaknya nggak makan gitu. Dari cukur rambut, Dari hasil potong rambut hasil ya. potong rambutnya. Halal Pak. Ya tentu harus Halal hemat, dari keringat. harus berhemat juga dulu. Iya betul. Nanti kalau seandainya buka, kalau ada pemikiran juga pengembangan usaha, insya Allah saya bisa bantu mengkomunikasikan dengan pihak perbankan loh. Misal dengan bank kita, Bank Nagari misalnya kan, agar bisa dipermudah akses pengajuan permohonan kredit. Tapi yang menarik tadi persoalan dana tidak ada persoalan. Tapi masalahnya sumber daya manusianya gitu kan. Sumber daya manusianya. Karena ini Jadi, servis pelayanan gitu loh. pelayanan betul. Selagi orang dilahirkan dengan rambut, insya Allah jalan. Oh iya, baru saya ingat, ini adalah usaha yang tidak pernah habis-habisnya, Iya. yang tidak akan terdampak oleh apapun juga. Iya. Orang punya rambut, pasti panjang rambutnya Narul. Pasti. Walaupun pandemi ini berlanjut sampai kapan? Iya. Oh iya. Sampai dunia selesai ini. Ini masih profesi yang tertua dan purba nih kelihatannya. Iya, loh. betul dari dulu, dari orang sudah dilahirkan pasti udah ada potong rambut. Bro, enggak ada orang misalnya buat pelatihan pemotong rambut nih atau sekolahnya. Kalau gitu. untuk di Padang? udah ada sih Pak. Udah ada ya? Ada juga. Ada tempat potong-potong. Ya masih ibaratnya ya sesama capster juga lah, sesama tukang cukur juga. Banyak sih Pak. Dan sekarang pun banyak juga yang diminati, banyak peminatnya Pak. Udah banyak peminatnya? Banyak peminatnya. Wow, syukurlah. Untuk apa ini? Potong rambut. Karena memang Karena ya, ibaratnya ya
lumayan sih Pak, lumayan menyajikan juga lah Pak. Iyalah. Iya. Tergantung mental kita aja. Dan mentalnya juga kalau seandainya ada pelayanan lebih, saya pikir dengan tarif yang lebih enggak problem sesungguhnya. Nggak masalah. Jadi segmennya tasinya jelas gitu kan. Kita gimana orang puas pasti enak gitu. Kalau untuk apa ya istilahnya gimana nih ya? Kita servis. Rul, saya ini beruban kelihatannya Rul, dua ini bertahan ubannya, ini tanda udah mulai menua gitu ya. Kalau Kemarin saya nggak minta cabut ya, nggak boleh cabut sama Sarul ubannya, karena tumbuh lagi gitu ya, tumbuh dicukur lagi aja. percuma juga. Percuma juga. Nah, kita nikmati aja. Nikmati aja. Seiring umur beruban itu wajar. Tapi yang tidak wajar tuh sudah berumur tidak beruban itu tidak wajar itu kan. Betul. Jadi peminatnya juga banyak anak muda juga ya yang belajar sculpture apa namanya? Capster lah untuk Potong rambutnya capster. Ya. Oke. Ya seperti itulah dia, Rul. Saya percaya aja karena memang sudah langganan gitu. Banyak langganannya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, Sarul banyak pelanggannya ya. Iya, dari yang apa? Ya, alhamdulillah. Ya jaga kepercayaan Rul. Iya, susah soalnya lebih susah menjaga apa nih Pak? Jaga kepuasan pelanggan. Menjaga kepuasan sama mencari. Kalau mencari kita bisa enak, kan? Mudah kalau mencari. Mempertahankan ini yang sulit. Langganan. Oke, selesai Rul. Selesai sudah hari ini kita potong rambut sama Bung Sahrul, anak muda dari Pasaman Barat yang berani merantau ke Padang. Dan hari ini sudah punya tabungan, modal nekat awalnya begitu. Tapi ini menjadi kita berharap menjadi inspirasi juga bagi teman-teman seusia Sahrul ya. Sebenarnya kalau untuk Nggak boleh malu-malu. nggak boleh malu-malu, nggak usah malu-malu, nekat, harus kuat lebarnya, mentalnya lah gitu. Dimarahin sekali dua kali itu wajar. Jadikan itu motivasi kan. Nah itu dia. Perbaiki diri. Jadi jangan menyerah, dimarahin, marah konsumen karena rambutnya colak. Nah, belajar lagi gitu. Oh ya, itu dia. Belajar lagi. Jangan Tips dari Sahrul. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Termasuk juga persoalan kepribadian, attitude kita ya. Wajib. Wah, Kalau untuk tahu juga dia attitude rupanya si Sahrul. wajib. Ya, menghargai orang, menghormati Iya. orang, melayani ya. Walaupun Sadar diri posisinya sadar seperti diri. apa. Walaupun kita megang kepala orang nih, tetap kita harus sopan juga. Rul, udah pernah kamu giring kepala Rul? Sek gitu kan? Alhamdulillah belum. Belum ya? Kurang ajar juga. Kepala tua bukan kepala aja gitu. Baik, speaker selesai. Kemudian lanjutnya adalah apa namanya nih? Kita finishing paling bersih-bersih lah gitu Pak. Bersih-bersih di ruangan. Dia bukan ada tempatnya belakang, untuk cuci rambut ya. Sebentar. Tibalah saatnya bagian cuci. Apa namanya Rul? Ini proses apa yang mana nih? Cuci rambut. Cuci rambut, cuci kepala. Ya. Ini cukup nyaman sekali, Bapak Ibu. Di atas ada AC juga. Dan ini juga apa namanya? Panas, ya. Apa Ini dikasih handuk panas, Handuk panas ya? matanya ditutup handuk panas, Oh, boleh. oke. Handuk panas dan hiburnya ini sudah di hand sanitizer juga semuanya yang tempat-tempat ini. Jadi juga ramah terkait COVID ya. Iya. Ah. Sudah. Karena orang sebagian dulu pernah takut ya, Rul, Iya. potong rambut ini karena COVID. Karena COVID ya Pak. Maaf ya Pak. Handuknya panas. Panas. Hangat ya pasnya. Hangat. Mantap juga, Bro. Enak untuk relax. Oh, untuk rileks ya gunanya. Sip. Banyak juga manfaatnya ya Pak. Di samping juga pembersihan lewat sabun yang khusus ya, Bro. Iya. Juga di apa namanya dipijit begitu deh. Jadi bagi yang sedang ada masalah lagi stres Masalah kepala. masalah kepala, bawa aja ke sini. Jadi agak nyaman dan agak fresh gitu. Iya, Karena memang juga tahu dia titik-titik yang membuat nyaman di kepala.
penting konsumen puas, kita juga puas gitu. Iya. Itu Kepuasan konsumen prioritas utama ya. iya, enggak banyak loh anak-anak muda yang seumur Sahrul dan teman-teman Sahrul yang punya nyali ya terjun ke dunia ini begitu. Iya. Padahal ini salah satu juga profesi yang menjanjikan juga. Udah, udah. Nah, tentu apalagi kalau pemikiran Bung Sahrul ini suatu ketika dia bisa jadi dia buka usaha sendiri atau pengembangan gabung dengan yang ini ya. Iya, betul, betul. Buka lagi cabang-cabang yang lain, ada 100 cabang di Tapadang, gila juga nih. Amin, Pak. Bisa ratusan juta omsetnya satu hari. Amin. Diansur ya. Ya, dan ternyata tidak perlu skill yang khusus juga belajar sekian tahun, sekian bulan ya. Enggak, kalau untuk belajar otak rambut ini Kalau tidak ada punya bakat, bisa nggak? bisa, bahkan bisa diasah, Pak. Bahkan bisa dicari. Pintar juga nih Sahrul. Tidak ada bakat bisa diasah. Iya. Yang penting kemauan. Kemauan, ya betul. Ada kemauan kita, insya Allah bisa. Dan Nurul lah membuktikan. Udah, udah Itu membuktikan. dia. Kalau untuk ibaratnya bakat keturunan di keluarga saya nggak ada yang bisa motong rambut. Nah, ini buktinya Sahrul kan. Keluarga saya nggak ada yang Karena dia ada kemauan yang tinggi, tidak perlu bakat bawaan dari lahir atau keluarga. bakat tuh dicari, bukan ditunggu gitu. Bukan bawaan lari lahir ya. Dicari. Selagi kita mau belajar, insya Allah bisa. Nah, itu dia. Masih mau belajar, insya Allah jadi itu barang. Jadi Yang nak jadi itu yang pemalas, cengeng. Yang namanya apa sekarang nih anak rebahan ya itu kan? anak rebahan Main mager, game, main handphone begitu kan? mageran. Betul. Nggak saatnya lagi. Boleh, tapi kan jatuh jamnya, ada waktunya. Ada waktunya. Nah, selesai dia. Terus apa lagi? Oke. Ini mau dipijit dikit, Pak. Ya, sedikit aja lah, Rul. Biar lebih fresh. Nah, inilah prosesi potong rambut. Juga, nah ini finishing, pakai finishing juga. Ini kayak buat rumah nih finishing. Ada finishingnya. Nah, oh. Mau dikasih gel juga? Nggak punya masalah. rambut? Masalah. Nggak masalah. Oke, Selesai ya. selesai. Sebentar. Demikian Kopi Pahit Hidayat. Kita berharap apa yang kita diskusikan sama Sahrul sebagai pemotong rambut kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi juga bagi adik-adik saya, bagi sahabat-sahabat saya yang hari ini masih kebingungan mau kerja apa, mau usaha apa begitu. Karena memang jangan berharap bekerja, tapi kemandirian. Kuncinya tadi adalah ada kemauan. Sahrul salah satu, ya Rul, apa Rul? Betul, kemauan dan mental ya. Nah, kemauan dan mental pasti ada jalan. Yang tidak boleh itu adalah menyerah. Betul. Makasih Rul. Sama-sama. Demikian bertemu lagi kita di channel Kopi Pahit Hidayat di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos Rul.